Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tessa Jevina Damanik pada mata kuliah Telaah Kurikulum. Di kesempatan kali ini saya akan menginterview guru hebat mengenai kurikulum yang ada di Indonesia pada saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah berkenan untuk diwawancarai pada siang hari ini. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arum Damayanti. Saya mengajar di SD Aiki Arisala Kota Lubuk Linggau di kelas 4. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Ibu. Pertanyaannya itu, apakah Ibu bisa membagikan tentang kurikulum Merdeka pada saat ini? Oke, kalau misalkan kurikulum Merdeka itu merupakan kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan fleksibilitas, fokus pada materi yang esensial, serta pengembangan karakteristik yang berbasis pada P5. Nah, itu memungkinkan guru untuk mengajar sesuai dengan tingkatan atau kemampuan peserta didik sendiri. Mungkin itu. Terus menurut Ibu sendiri itu bagaimana pandangannya setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Nah, kalau pandangan tentang kurikulum Merdeka ini dinilai sangat positif karena memberikan itu tadi fleksibilitas tinggi. Jadi antara guru dan siswa dapat bersama-sama mengembangkan pembelajaran sesuai dengan karakter dan minat serta didik itu. Nah, siswa juga merasa lebih senang, termotivasi karena dapat memilih pelajaran yang mereka sesuai dan dengan media yang mereka sukai juga. Selanjutnya, Ibu, ini ada apa perbedaan mendasar yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Mungkin kita bahas dari kurikulum K13 yang sebelumnya ya. Nah, kalau kurikulum K13 itu biasanya terasa lebih padat pada materinya. Nah, kalau di Kumer ini terasa lebih lega materinya itu. Nah, selanjutnya di kurikulum K13 itu menekankan pada apa yang harus dipelajari. Jadi fokus pada konten-konten dan materi yang padat itu tadi. Kalau misalkan di Kumer itu menerapkan pada bagaimana cara siswa berkembang sesuai potensinya gitu. Jadi lebih longgar gitu untuk di kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya ini ada apakah yang Ibu sukai dari implementasi dari kurikulum Merdeka sendiri? Nah, pada kurikulum Merdeka ini tidak hanya mengubah paradigma dalam pendidikan. Jadi yang awalnya hanya menghafal menjadi memahami dan mengembangkan diri secara lebih menyenangkan. Terus di kurikulum Merdeka ini akan memberikan ruang kepada guru serta satuan pendidikan untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan karakteristik setiap dari peserta didik itu. Selanjutnya, Ibu, ini menurut Ibu pribadi itu bagaimana tanggapan Ibu tentang deep learning? Deep learning. Kalau deep learning itu memiliki dua arti ya. Yang pertama itu bisa diartikan sebagai teknologi yang kecerdasannya berbasis pada AI. Nah, ada juga pada sebagai metode atau pembelajaran baru dalam dunia pendidikan nasional. Dalam deep learning tersendiri terdapat 3 pilar. Yang pertama ada mindful learning yang berfokus pada apa yang akan dipelajari pada materi itu. Selanjutnya ada meaningful learning atau pembelajaran tersebut memiliki makna atau bersangkutan kepada kehidupan siswa itu sendiri. Dan ada lagi joyful learning yang berarti pembelajaran tersebut lebih menyenangkan dan menggembirakan gitu. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Oke, kalau untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu merupakan inisiatif karakter yang bernilai positif, di mana dalam pengembangan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini membangun generasi yang sehat, generasi yang cerdas dan berkarakter, terutama dalam
menyongsong pendidikan emas gitu. Nah, program ini juga merupakan pembiasaan dari hidup disiplin, hidup mandiri dan kehidupan sosial dari anak itu. Dan untuk mengatasi masalah pada kesehatan fisik anak serta mentalnya, dan ada juga agar anak itu tidak ketergantungan terhadap gawai yang sering dipakainya itu. Baik, selanjutnya itu apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan atau BGBL, Bantuan Guru Belajar Lagi, atau SGI atau Sekolah Guru Indonesia atau lainnya? Nah, kalau misalkan yang disebutkan dari pertanyaan tadi belum, cuman kalau misalkan di sekolah itu ada namanya kelompok belajar mata pelajaran. Jadi setiap guru, misalkan guru bahasa Indonesia ada kelompok belajarnya. Nah, di situ kami saling tukar informasi. Kalau misalkan ada anak yang seperti ini, nanti penanganannya gimana, terus itu jadi ada kayak komunitas guru mapelnya gitu di sekolah. Selanjutnya, menurut Ibu sendiri itu seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca, misal membaca hasil penelitian terbaru atau novel atau komik atau warta untuk mendukung profesionalitasnya? Oke, kalau misalkan untuk guru membaca itu sangat penting ya. Nah, dimana ketika guru itu membaca tidak hanya untuk seolah-olah hanya menambah ilmu, tapi juga menjaga nyalanya intelektual seorang guru. Dengan membaca dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih gitu, pendidikan yang berkembang semakin cepat. Selain itu juga dengan membaca kita juga dapat melatih empati, terus meningkatkan kreativitas kita sebagai guru. Selanjutnya itu ada, menurut Ibu pribadi itu seberapa penting bagi guru dalam menulis buku, artikel atau tulisan ilmiah di media digital saat ini? Oke, kalau untuk menulis sendiri itu menulis itu sangat penting karena untuk menggambarkan profesionalisme serta mendokumentasikan pemikiran yang untuk berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas pendidikan. Jadi menulis itu penting ya. Selain kita bisa mendokumentasikan pemikiran kita, itu juga kita menyumbang atau berkontribusi dalam pemikiran pendidikan terbaru. Selanjutnya itu saya akan menanyakan mengenai apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami sebagai mahasiswa calon guru dalam mencintai profesi ini? Oke, kalau misalkan kita membicarakan tentang profesi guru itu biasanya panggilan dari hati yang memadukan dalam dedikasi dalam seni untuk mendidik dan kemampuan untuk membentuk masa depan. Nah, dimana ketika kita sudah terbangun nih hatinya menjadi seorang guru, jadi kita harus bisa membentuk diri kita menjadi contoh yang baik untuk anak didiknya nanti. Nah, kalau misalkan pengalaman ya Kak, pengalaman ketika mengajar itu ada kita melihat perubahan positif pada murid kita, terutama saat mereka akhirnya memahami materi apa yang awalnya mereka rasa sulit, tapi atas usaha dan kerja kerasnya mereka tuh bisa menyelesaikan itu. Mereka misalkan ketemu soal-soal yang susah gitu, nanti mereka kan belajar tuh, nah mulai berkembang, mulai berani berpikir, jadi mereka tuh mudah untuk memecahkan masalah itu. Kita juga bisa menyaksikan murid yang awalnya pendiam, tidak mau bergabung sama teman-temannya, lama-kelamaan dia berubah menjadi murid yang berani berbicara, berani maju ke depan. Nah, itu jadi pengalaman yang berarti juga gitu. Selanjutnya itu Ibu sendiri apakah ada buku yang direkomendasikan untuk kami sebagai mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru yang bertanggung jawab ke depannya? Oke. Nah, sebenarnya banyak sekali buku-buku yang dapat kita baca, mulai dari novel, buku-buku tentang pedagogi gitu Kak. Nah, contoh kecilnya aja yang pernah dibaca itu ada beberapa buku. Pertama ada buku tentang Guru Aini. Nah, di buku tersebut menceritakan tentang perjuangan dan dedikasi seorang guru yang mengajar di desa terpencil.
satu buku yang pasti nggak asing bagi kita tentang Laskar Pelangi. Nah, itu tentang Laskar Pelangi itu kan menceritakan tentang peranan guru dalam mengubah masa depan siswa di tengah keterbatasan mereka. Nah, kalau untuk buku yang lainnya ada buku untuk profesi keguruan dari Bapak Nur Rohman. Nah, itu membahas tentang konsep peran dan tanggung jawab seorang guru. Selanjutnya ada buku menjadi guru profesional dari Bapak Muhammad Anwar yang membahas tentang 8 keterampilan dasar mengajar serta profesi guru. Tuh. Pertanyaan yang terakhir itu, keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk kami sebagai mahasiswa agar kami itu dapat mempelajari sehingga menjadi guru yang ideal? Oke, nah kalau membahas tentang keterampilan tuh, sebelum kita bahas keterampilannya, kita tuh harus menjadi guru yang menginspirasi. Nah, kita tuh harus menginspirasi murid kita, kasih motivasi kepada mereka biar mereka tuh semangat belajar. Nah, caranya tuh membimbing siswa di tengah perubahan zaman yang sangat cepat ini kan nggak mudah biasanya. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar memberikan pembelajaran yang menarik. Terus abis itu kita mampu merancang pembelajaran yang sesuai pada kebutuhan siswa, kepada minat dan kecepatan belajarnya. Selanjutnya kita juga harus menciptakan lingkungan yang disiplin, aman dan kondusif agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Selanjutnya juga ada, selain kita menjadi guru yang baik, juga kita harus melek teknologi. Kita harus menggunakan teknologi yang ada, seperti kita buat quizzes, kita buat Google Classroom, atau buat games-games yang menarik di setiap pembelajarannya gitu. Jadi lebih ke keterampilan menggunakan teknologi terbaru gitu, atau menggunakan media-media pembelajaran yang menarik gitu. Mungkin itu saja wawancara atau interview guru hebat yang bisa disampaikan oleh Ibu Anunda Mayanti. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.